Berita malam ini kita bahas soal kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Nilainya gede banget. Kerugian negara disebut sampai 2,18 triliun rupiah. Bayangin 2 triliun. Itu kalau dibeliin minyak goreng, koruptor makin licin. Selasa 16 Desember kemarin harusnya jadi sidang pertama buat Nadiem Makarim bareng 3 orang lain. Mereka itu Ibrahim Arif, ex-konsultan Kemendikbudristek, Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek periode 2020 sampai 2021, dan Mulyadsya, ex-Direktur SMP Kemendikbudristek. Tapi sidang dakwaan Nadiem ditunda. Alasannya Nadiem lagi sakit dan masih dirawat di rumah sakit habis operasi. Bahkan kalau kata kuasa hukumnya, kondisi Nadiem habis operasi duduk aja nggak bisa. Jaksa pengennya Nadiem tetap dihadirkan minggu depan. Biar kasus ini dibahas barengan sama 3 terdakwa lain. Jaksa juga bilang kalau memang belum bisa datang langsung, bisa ikut sidang lewat online. Ya, bisa kali ntar sidangnya pakai Chromebook. Pengacaranya Nadiem, Dodi S. Abdul Qadir, langsung minta penundaan sementara, katanya sesuai rekomendasi dokter. Sekalian dia juga minta supaya Nadiem disidangkan terpisah dari 3 terdakwa lainnya. Kenapa harus dipisahin? Nggak usah beda-bedain, semua sama di mata hukum. Statusnya aja udah sama. Sama-sama terdakwa. Akhirnya diputuskan sidang buat Nadiem ditunda sampai Selasa 23 Desember. Tapi 3 terdakwa lain tetap lanjut sidang. Nah, yang menarik di dakwaan terhadap Sri Wahyuningsi, jaksa bongkar soal dugaan keuntungan yang diterima Nadiem. Jaksa bilang Nadiem Makarim diduga dapat keuntungan sampai 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook ini. Bayangin, 809 miliar. Itu kalau dibagi-bagi ke rakyat, dapatnya cuma beritanya aja. Duitnya ngimpi kali ya. Dan kalau dugaan jaksa benar, Nadiem dapat untung 809 miliar, ya pantas banyak orang rebutan jadi pejabat. Gaji resmi cuma formalitas, yang penting proyeknya ngegas. Oke gas. Bayangin kerja 5 tahun, untungnya ratusan miliar. Lah penonton. Mau kerja ratusan tahun, gajinya cepet ambiar. Ditransfer pagi nih, sore udah kasbon lagi. Habis buat apa sih? Beli kebun sawit loh. Sementara itu menanggapi tuduhan jaksa, pengacara Nadiem, Dodi, bilang kalau semua tuduhan bahwa Nadiem diuntungkan 809 miliar tidak benar dan semua bukti akan dibuka saat sidang. Bahkan Dodi bilang kalau kekayaan Nadiem selama jadi menteri turun 51%. Dalam sidang dakwaan, jaksa bilang Nadiem pakai kewenangannya buat arahkan spesifikasi pengadaan sampai akhirnya ekosistem pendidikan digital kita dikuasai 1 pemain aja. Oh, siapa tuh? Yaitu Google. Udah kayak di kantor-kantor ini. Misalnya pas rapat bos lo bilang, saya suka banget sama karyawan yang kritis. Giliran yang lain ada yang nanya ke bosnya nih. Pak, apa betul kalau ayam kampung ke gunung jadi ayam camping? Dia langsung ngegas. Udah jangan banyak tanya kamu. Ikutin aja. Tahu apa sih kamu? Saya aja nggak tahu apa-apa nih. Saya juga heran kok bisa jadi bos. Saya tidak tahu apa-apa, saya tidak pernah dikasih tahu, dan saya benar-benar tidak tahu kalau saya dikasih tahu. Padahal saya mintanya tempe. Keuntungan pribadi yang diterima Nadiem disebut berasal dari investasi Google ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau AKAP.
Total investasi Google ke perusahaan ini tembus 786,9 juta dolar Amerika Serikat. Angka itu juga kelihatan di laporan harta kekayaan Nadiem tahun 2022. Di situ harta berupa surat berharga nilainya tembus 5,59 triliun rupiah. Surat berharga tembus 5,59 triliun. Paham gak surat berharga? Taunya surat resign aja. Sama surat dokter. Jaksa lalu merinci aliran investasi Google yang waktunya berbarengan sama pengadaan Chromebook. Contohnya, Maret 2020, Nadiem ngarahin supaya Google Workspace for Education dipakai di Kemendikbud. Setelah itu Google nyetor modal ke PT Akap sebesar 59,99 juta dolar Amerika Serikat. Arahan itu kata jaksa disampaikan Nadiem lewat grup WhatsApp bernama Merdeka Platform. Isinya tim GovTech atau Warung Teknologi. Warung Teknologi kalau disingkat Warteg. Kayaknya jual tempe orek nih ya. Tempe orek versi digital. Bukannya kenyang mangap loh. Lanjut ke tahun 2021, Google nambah lagi investasinya ke perusahaan Nadiem sebesar 276,8 juta dolar Amerika Serikat. Ini terjadi setelah Nadiem teken aturan yang bikin produk Google jadi satu-satunya yang dipakai dalam pengadaan TIK. Weleh. Kalau dakwaan ini benar, jujur, kacau sih ini. Kebijakan dibuat bukan karena urgensi, tapi berdasarkan suntikan investasi. Anda invest, proyek Anda beres. Jaksa juga nyinggung sebelum jadi menteri pun, Google sudah nyetor modal ke perusahaan Nadiem. Di tahun 2017 setoran 99,99 juta dolar, lalu di tahun 2019 nambah lagi 349,99 juta dolar Amerika Serikat. Ini suntikan investasi apa harga diskonan barang sisaan ya? Kurang 1 perak semua. 0,99 ya. Dan terkait hal ini tim hukum Nadiem lagi-lagi membantah. Terkait isu investasi Google yang kerap dikaitkan dengan perkara tersebut. Mereka bilang investasi itu terjadi pada 2018 atau jauh sebelum Nadiem menjabat sebagai menteri. Sementara penambahan kepemilikan saham Google pada 2020 disebut sebagai langkah bisnis untuk menyesuaikan porsi kepemilikan akibat masuknya investor lain. Namanya juga sidang, satu pihak kasih tuduhan, satu pihak kasih bantahan. Siapa yang benar, siapa yang salah, kita tunggu putusannya. Dan soal mundurnya Nadiem dari perusahaan yang dia dirikan, jaksa bilang itu cuma biar kelihatan gak ada konflik kepentingan. Soalnya meski mundur, orang-orang dekat Nadiem tetap duduk di posisi strategis di perusahaan itu. Jaksa juga bilang sebelum resmi jadi menteri, Nadiem sudah bikin 2 grup WhatsApp buat nyiapin digitalisasi pendidikan. Namanya Education Council dan Mas Menteri Core Team. Dibentuk sekitar Juli sampai Agustus 2019. Padahal Nadiem baru dilantik 2 bulan kemudian di Oktober 2019. Isinya siapa? Orang-orang dekat Nadiem juga. Ada Juristan, Najila Shihab, dan Fiona Handayani yang semuanya terafiliasi dengan Yayasan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan PSPK. Di perusahaan gak ada di struktur, alias udah mundur. Tapi di grup WA masih bisa atur-atur. Tor monitor ketua. Google mau lapor ketua. Chromebook lagi gacor ketua. Belakangan Juristan dan Fiona Handayani diangkat jadi staf khusus Nadiem setelah dia resmi jadi menteri. Sementara Najila Shihab disebut ikut beberapa kali terlibat dalam perencanaan pengadaan Chromebook. Gak cuma itu, Juristan yang sampai sekarang masih buron juga bikin grup WhatsApp lain. Namanya tim Paudasman, isinya Fiona, Najila, sama Jumeri yang waktu itu masih Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah. Jaksa bilang Jumeri dimasukkan ke grup ini atas permintaan Nadiem buat dipersiapkan jadi pejabat eselon 1 di Kemendikbud.
Tujuan grup ini buat masukin program asesmen kompetensi minimum dan Merdeka Belajar versi Yayasan PSPK ke dalam program digitalisasi pendidikan. Tuh lihat, udah disiapkan posisi sejak dini. Jadi nggak usah heran kalau karir penonton stagnan. Mau kerja bener nggak carmuk, absen teratur, disiplin, rajin meeting. Itu semua bakal kalah sama yang sudah disetting. Jadi ingat pepatah Somalia. Tak kenal maka tak sayang. Bukan ordal, maka tak tendang. Balik lagi, sekarang soal pengadaannya. Jaksa bilang Nadiem bareng Sri Wahyuningsih, Ibrahim Arif, Mulyatsyah, dan Juristan melakukan pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management buat tahun anggaran 2020 sampai 2022. Masalahnya dari awal kajian kebutuhannya sudah diarahkan ke Chromebook. Bukan berdasarkan kebutuhan nyata pendidikan di Indonesia. Akibatnya program ini gagal terutama di daerah 3T. Ya udah biasa. Setiap pengadaan katanya hasil kajian. Hasil kajian gak taunya hasil kibulan. Asalkan cuan. Bayangin buat pakai Chromebook ini butuh internet. Sementara di daerah 3T sinyal aja kadang-kadang kiding-kiding. Akhirnya laptop datang tapi cuma bisa dipajang. Jaksa juga bilang harga satuan dan anggaran disusun tanpa survei dan data yang jelas. Dari situ negara disebut rugi 2,18 triliun rupiah. Rinciannya, kemahalan harga Chromebook 1,56 triliun rupiah ditambah Chrome Device Management yang nggak perlu dan nggak kepake senilai 44 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 621 miliar rupiah. Kemahalannya 1,5 T. Penonton beli gorengan lebih mahal 100 perak aja langsung pindah warung. Lah ini kemahalannya 1,5 T. Bisa pindah planet penonton. Sementara buat Ibrahim Arif alias Ibam, jaksa bilang ada dokumen yang nyebut dia sebagai Director Engineering di Yayasan PSPK sekaligus anggota tim teknis. Tapi Ibam membantah. Dia bilang cuma konsultan dan gak pernah terima SK tim teknis. Ujungnya dari kasus Chromebook ini, dan jika dakwaan jaksa terbukti, kebijakan kadang lahir bukan dari kebutuhan lapangan, tapi dari laporan. Asal Bapak senang. Dan rekayasa kepentingan. Ujung-ujungnya demi cuan. Hasilnya bukan efisiensi tapi malah bikin rugi. Bukan solusi tapi jadi komplikasi. Dan ujung-ujungnya yang ribet bukan cuma guru dan murid di sekolah tapi juga negara. Pelajarannya sederhana, program itu harus sesuai kebutuhan masyarakat dan sudah teruji dengan cermat. Jika tidak, maka jangan heran sebanyak apapun program tidak akan menghasilkan perubahan. Tapi cuma jadi simbol pencitraan dan membuka celah penyelewengan.